Oke gengs, ketemu lagi di masak versus makan. Jadi siang ini gue mau buat yang pedas-pedas lagi, yang gurih dan yang enak. Mau tahu apa? Pokoknya ikutin gue terus. Oke, kita cabut ke dapur. Go! Nah ini gue punya 10 cabai rawit merah, 30 cabai rawit hijau, ini 5 buah cabai hijau, 1 cabai merah, 3 siung bawang putih, sama 1 ruas kencur. Jadi ini kurang lebih 1 jempol ya. Ini juga gue juga punya daun bawang, tepung maizena, garam, kaldu ayam, kaldu jamur, gula, lada, sama bawang putih bubuk. Nah ini ayamnya. Jadi ayamnya ini gue pakai paha. Jadi 2 paha seperti ini kurang lebih 350 gram. Nah sekarang untuk awal gue langsung ke ayamnya dulu. Ini ayamnya kita potong aja. Kita potong-potong aja, ini jangan terlalu kecil juga dan jangan terlalu besar juga. Kalau teman-teman mau pakai dada, paha, bisa aja sesuai selera. Nah ini untuk si ayamnya udah kita potong-potong sebesar-besar ini. Sekarang kita marinasi untuk si ayamnya. Ini kita kasih bawang putih bubuk kurang lebih 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu ayam kita pakai setengah sendok teh, garam kita pakai 1/4 sendok teh. Ini kita campur aja. Nah ini sekarang kita kasih tepung maizenanya 1-2 sendok makan. Ini kita aduk aja. Nah seperti ini. Nah ini biarin kita diemin dulu. Sekarang kita mau untuk halusin si bahan sambelnya. Ini masuk bawang putih 3 siung bawang putih. Sama ini biasa kalau kita bikin seblak, ini harus ada kencur kurang lebih 1 ruas jempol. Jadi gua potong 2. Nah ini kita hancurin terlebih dahulu. Nah ini udah, kita baru masukin si cabai-cabainya. Ini 30 cabai rawit hijau, 10 cabai rawit merah. Ini kalau pedasnya sesuai selera teman-teman aja. Kalau mau ditambah pedas, cabai rawit merahnya ditambah. Cabai hijaunya 5 buah. Cabai merahnya 1 buah. Mau pakai cabai hijau semua boleh. Cuman karena biar warnanya bagus aja, jadi pakai cabai merah aja. Jadi kalau teman-teman misalnya mau diulek juga boleh, cuman kalau ulek biasanya terlalu halus. Nah, kalau nggak suka, kalau untuk makan-makan seperti ini lebih baik tuh agak sedikit kasar. Nah, jadi seperti ini. Nah ini warnanya bagus banget. Jadi selanjutnya kita langsung goreng si ayamnya dulu. Baru kita proses yang lain. Sekarang kita goreng si ayamnya. Nah jadi ini kita nyalain aja kompornya. Terus kita kasih minyak. Nah ini minyaknya disesuaikan ayamnya aja ya gengs. Jadi gua nggak terlalu banyak juga. Jangan terlalu kebanyakan juga. Jadi kalau kebanyakan sayang, jadi nanti minyaknya kan jadi minyak bekas gitu. Apalagi kalau untuk goreng ayam segala macem nggak bisa dipakai lagi. Nah ini minyaknya udah panas. Ini kita kecilin aja ya geng. Pakai api sedang aja. Nah ini kenapa gua pakainya paha, jadi gua nggak mau terlalu ayamnya itu terlalu kering. Jadi kalau bumbu seblak itu kan biasanya kita yang agak becek-becek gitu kan. Jadi kalau paha itu kan, paha atau sayap itu dia kurang, dia itu nggak bisa apa, dia susah untuk kering. Jadi ini kenapa gue pakai paha, yaitu gue lebih suka agak basah. Oh ya, ini gue buatnya seblak kering ya gengs ya, bukan seblak basah atau seblak kuah. Jadi ini seblak kering. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton yang seblak Rafael, nah itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia itu kan menggunakan kerupuk. Nah kalau gue pakai ayam.
Jadi kita kombinasiin, bukan cuman kerupuk, ayam pun bisa. Ini kalau udah setengah matang, sekarang kita balik, geng. Nah, ini pokoknya kita masak ayamnya sampai benar-benar matang ya, geng. Karena ayam, jadi pokoknya harus matang. Oke, guys, nah ini udah kecoklatan seperti ini udah matang, nih kita matiin aja. Dan kita angkat. Nah ini seperti ini ayamnya. Nah ini dia kalau si paha itu ya berbentuk seperti ini, dia nggak bisa kering. Jadi masih benar-benar masih juicy banget pasti. Nah ini bekas ayam, ini kita kurangin minyaknya, ini kurang lebih 3 sendok makan. Nah sekarang kita untuk si sambelnya. Jadi kita ini benar-benar wangi kencurnya, si sambelnya. Kita tumis saja. Nah ini untuk sambelnya, ini kita tumis. Ini kencurnya wangi banget. Nah ini kita beri seasoning. Kita punya garam. Garamnya 1/4 sendok teh aja, sedikit aja. 1/4 sendok teh. Nggak mau terlalu asin. Ini ada gula. Gula gue pakai 1/2 sendok teh. 1 sendok teh. Ini ada kaldu jamur. Kaldu jamurnya juga 1/2 sendok teh. Ini kita masak. Pakai api kecil aja ya, saya jangan sampai kering. Ini kalau udah harum begini, ini harum dari si kencurnya. Nah ini langsung ayam yang tadi kita masak, kita tuang sini. Ini kita aduk aja. Nah ini udah jadi. Nah ini udah jadi, gengs. Nah ini dia si ayam bumbu seblaknya. Sekarang kita nikmatin pakai nasi. Ini, gengs, sekarang gue udah punya nasi. Sekarang kita taruh juga si ayamnya. Ini sebenarnya buat 2 porsi ya, gengs ya. Jadi biasa gue sama istri 2 porsi. Nih bumbu seblak itu bener-bener kencurnya itu bener-bener harum banget. Nah, ini kita kasih daun bawang. Daun bawang tuh harum banget. Jadi dia nambah harum, ciri khas daun bawang. Bumbu seblaknya sekarang gua kasih tambahan telur. Nah, sempurna. Oke, sekarang siap disajikan. Oke, gengs, nah ini udah jadi ayam bumbu seblaknya. Jadi ini tuh si ayam bumbu seblak yang kering. Jadi biasa tuh seblak tuh ada 2, ada seblak kering sama seblak basah. Jadi kalau misalnya seblak basah itu biasanya yang berkuah. Nah ini kalau teman-teman yang tadi gue dibilang, kalau teman-teman misalnya tahu si Rafael, seblak Rafael, nah biasanya Rafael itu dia pakai kerupuk, kalau gue pakai ayam. Sekarang kita coba. Nah ini untuk si ayamnya. Nah untuk ayamnya itu kan dia pakai paha ya, jadi masih benar-benar masih dalamnya itu masih juicy banget, masih nggak kering gitu. Terus luarnya itu karena tadi pakai tepung juga, jadi ada sedikit crunchy-nya. Jadi ciri khas dari si seblak itu kan biasa benar-benar kencurnya tuh kuat banget. Nah ini sekarang gue coba pakai ayam sama nasinya, sama sambelnya. Bismillah. Itu bener-bener bumbu seblaknya tuh, kencurnya tuh bener-bener enak banget. Jadi kalau teman-teman misalnya suka aromatik dari si kencurnya itu, ini tuh bisa jadi menu kesukaan pasti. Dan ini juga buatnya gampang banget, cepet juga, dan yang pasti enak.
Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau lebih pedas lagi, itu semua cabenya bisa dikasih cabai rawit aja, terus cabai rawit merahnya itu bisa ditambah. Ah, pedas. Tunggu bentar. Pedas tapi nagih. Oke, gengs, sekian aja video kali ini. Jadi ini mau gua habisin dulu. Gua coba mau panggil istri juga biar dia nyobain. Ini tuh menu yang gak ribet, praktis banget, dan tentunya juga enak banget. Jadi pokoknya tungguin video-video gue selanjutnya biar kita sama-sama masak di rumah aja, jangan jajan. Lebih enak, lebih higienis, dan lebih irit. Oke, gengs, sekian aja video kali ini. Bye-bye. Karena kalau